Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kampus ada Rita dan Siska. Di sebelahnya ada Ayu dan Sirat. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat walafiat. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Imam Awaludin SEME selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometri 2 kelas A dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya dan teman saya untuk memaparkan mengenai pengaplikasian data dari tugas akhir Ekonometri 2 dengan bantuan software IFUS. Baik, langsung saja ya teman-teman. Kami menggunakan model regresi data panel dan pengujiannya tentunya dengan satu variabel terikat dan 3 variabel bebas. Seperti yang saya katakan tadi, menggunakan bantuan software IFUS. Kami menggunakan IFUS tahun 2010. Nah, kami merupakan kelompok tugas Ekonometri 2 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama rekan saya ada Anggraini dan NPM 1911021004. Lalu saya sendiri dengan nomor pokok mahasiswa 1911021005. Kami merupakan mahasiswa ekonomi pembangunan atau jurusan ekonomi pembangunan dengan atau dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu dari Universitas Lampung. Nah, berikut sub-sub pembahasan kami. Yang pertama ada input data ke IFUS, lalu ada estimasi regresi data funnel dengan IFUS, lalu ada uji kesesuaian model dan pemilihan teknik estimasi, lalu ada uji asumsi klasik normalitas residual, kemudian ada deteksi multikolineritas, lalu juga ada hasil regresi dan interpretasi, lalu ada uji hipotesis dan uji T dan uji hipotesis dengan uji F. Baik, yang pertama adalah input data ke IFUS. Nah, mengenai data mini skripsi kami ini menggunakan satu jenis sumber data, yaitu sumber data sekunder dalam bentuk data panel. Dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan publikasi Badan Pusat Statistika, PBS, World Bank, Single Window for Investment, dan jurnal-jurnal yang relevan. Nah, teman-teman semuanya, ini merupakan bentuk persamaan dari penelitian kami ya. Ini merupakan variabel terikatnya, yaitu menunjukkan tingkat pengangguran terbuka. Lalu untuk variabel X1 merupakan variabel bebas menunjukkan jumlah penduduk. Kemudian variabel X2 menunjukkan PDRB per kapita. Lalu ada variabel X3 menunjukkan indeks pembangunan manusia. Nah, bisa lihat teman-teman untuk perbedaan data panel. Di sini terdiri dari ini menunjukkan cross sectionnya, ada beberapa tempat gitu ya. Jadi kami menggunakan 7 cross section dan T-nya menunjukkan waktunya. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, kami menggunakan metode data panel yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel terikat, yaitu tingkat pengangguran terbuka di 7 kabupaten di Provinsi Lampung, dengan variabel bebas, yaitu jumlah penduduk, PDRB per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Nah, kemudian akan diaplikasikan dengan IFUS cara menginput datanya. Baik, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Kita buka Excel. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan data yang kami gunakan untuk penelitian tugas akhir. Jadi kami menggunakan data panel dengan 7 cross section, ada 7 kabupaten dengan Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Way Kanan, Lampung Tengah. Nah, tentunya untuk menginput datanya dengan seperti ini cukup susah ya teman-teman. Maka teman-teman menggabungkan terlebih dahulu semua data dalam bentuk tabel, seperti yang telah saya lakukan. Nah, seperti yang telah saya lakukan ya teman-teman. Nah, jadi telah saya gabungkan data kami. Nah,
Langkah pertama ialah teman-teman harus menyaring data yang terlebih dahulu di Excel untuk mempermudah kita menginput data ke eViews. Kemudian perhatikan bentuk komanya ini dalam bentuk titik ya teman-teman, agar lebih diterima oleh software eViews-nya, dan itu merupakan peraturan dari software eViews. Jadi apabila teman-teman belum diubah, saya akan ubah terlebih dahulu dalam pengaturan Excel-nya ya. Maka dari itu kita untuk menginput datanya, pertama kita copy terlebih dahulu ini semua datanya, kita copy. Baik, nah ini kita copy ya teman-teman. Lalu kita buka software eViews-nya. Ini dihiraukan saja karena saya sudah menginput data terlebih dahulu ya. Jadi kita pilih file yang belum menginput data, kita pilih file, kemudian kita pilih new, kita pilih work file. Lalu karena ini merupakan data panel, maka kita pilih bench panel ya teman-teman. Kita pilih, ini juga merupakan data tahunan, kita pilih annual. Apabila datanya itu dalam bentuk kuartal atau bulan, kita bisa memilih quarterly atau monthly atau berbagai jenis pemilihan di bawah ini teman-teman. Lalu untuk tahun pertama, tahun awal itu karena ini penelitian kami menggunakan tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2021, maka start date itu 2010. Untuk end date-nya adalah 2021, dan ini number of co-section-nya kami menggunakan 7 co-section, berarti 7 ya teman-teman, 7. Nah, berhubung saya telah menginput data lebih dahulu, maka saya tidak pilih menginput kembali, jadi saya pilih cancel. Tapi kalau teman-teman belum menginputnya, maka teman-teman pilih OK ya. Nah, setelah teman-teman pilih OK tadi, teman-teman di sini pilih quick, lalu pilih empty group, kemudian silakan mempaste tadi di sini ya teman-teman, tetapi kursornya harus dinaikkan terlebih dahulu pas di sini, lalu tinggal dipastekan saja. Oke. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nama pada grupnya, karena saya telah membuat terlebih dahulu, jadi saya tidak perlu memberi nama lagi ya teman-teman ini. Lalu ini bisa dikeluarkan saja. Nah, sudah ya teman-teman cara menginput datanya. Bisa dilihat kalau kita telah menginput datanya, ini ada variabel yang tadi, ini ada variabel x1, variabel x2, dan x3 ya teman-teman. Ini dalam bentuk grupnya tadi, grup 1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, kita kembali lagi ke PowerPoint tadi. Baik, kemudian ke submateri yang kedua ialah estimasi regresi data panel dengan eViews. Nah, sekedar informasi kepada teman-teman dan yang kami pelajari bahwa estimasi regresi data panel itu ada 3. Yang pertama dengan model PLS atau Plot Square atau model common effect, kemudian fixed effect, dan terakhir random effect. Lalu bagaimana cara mengestimasinya di eViews? Kita kembali lagi ke eViews ya teman-teman. Nah, cara mengestimasinya yang pertama adalah model PLS ya. Nah, kita klik variabel terikatnya Y ini, kemudian kita kontrol di keyboard, jangan dilepas, kita pilih variabel bebasnya x1, lalu x2, dan x3 ya. Lalu kita klik kanan, kita pilih open, kita pilih as equation. Nah, setelah itu agar lebih rapi gitu ya teman-teman, ini kita pindahkan ke selanjutnya setelah variabel terikat. Nah, karena ini merupakan model PLS atau
Quad Square atau model common effect. Jadi ya seperti model OLS biasa ya teman-teman, tidak ada perubahan. Di sini tidak ada perubahan. Langsung oke kan saja. Nah, akan muncul hasil dari estimasi PLS-nya. Nah, kita berikan nama ya teman-teman, apa namanya gitu. Misalnya ini dikasih PLS gitu ya, atau hasil dari estimasi PLS, serah teman-teman. Karena saya telah menyimpan terlebih dahulu, maka ini tidak perlu saya simpan kembali. Ke cancel ya teman-teman. Ini keluarkan saja. Nah, tetapi untuk mempermudahnya ini tidak perlu dikeluarkan ya teman-teman. Saya pilih no saja. Kita tinggal mengklik objek, lalu copy objek. Ini dilakukan agar hasil dari PLS tadi tidak hilang. Untuk melangkah ke estimasi yang kedua atau model fixed effect, kita tinggal memilih estimate. Nah, lalu di panel option kita pilih di panel optionnya ini pada sectionnya kita pilih fix ya teman-teman. Nah, karena untuk menghindari adanya masalah heteroskadisitas, kita bisa di sini pilih cross section weight, oke. Nah, setelah itu kita pilih oke. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil dari frame-nya, model frame-nya. Nah, kita bisa kasih nama di sini apa namanya. Karena saya telah menyimpannya terlebih dahulu atau telah membuat terlebih dahulu, jadi saya tidak perlu menyimpannya kembali. Tapi kalau teman-teman ingin menyimpannya, silahkan diberikan nama ya. Oke, cancel. Kemudian kita ke yang model terakhir, yaitu model random effect atau model frame ya teman-teman. Bisa dari sini, atau misalnya ini sudah kita simpan dan ini merupakan model frame gitu, kita bisa, agar tidak berubah dari model frame ini, kita bisa mengklik objek ini, lalu kita klik copy objek. Nah, kita pilih estimate, lalu panel optionnya, karena ini model random, maka ini diubah ke random. Oke, ini langsung otomatis cross section weight. Kemudian kita biarkan saja ya teman-teman ini, lalu kita pilih oke. Nah, bisa langsung ya. Ini adalah hasil dari model RAM-nya teman-teman, dan apabila ingin menyimpan terlebih dahulu berikan nama. Bisa ditulis apa namanya dan oke. Dan karena saya telah membuat terlebih dahulu, jadi saya tidak perlu mengulangnya kembali. Baik teman-teman, begitu cara mengestimasi model data panelnya. Kita kembali ke PowerPoint. Ini kita keluarkan terlebih dahulu ya. Kita delete saja ya teman-teman. Kita delete. Kemudian ini kita delete. Oke. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, setelah ini. Nah, sudah ya teman-teman, tadi estimasi regresi data panelnya. Ini adalah hasil dari common effect-nya, ini adalah hasil dari twisted effect-nya, ini hasil dari random effect-nya. Kemudian yang ketiga adalah uji kesesuaian model dan pemilihan teknik estimasi. Nah, di dalam data panel ini ada 3 uji kesesuaian model. Yang pertama adalah uji Chow, kemudian uji LM atau language model atau language multiplier. Kemudian yang ketiga adalah uji Hausman. Jadi yang pertama kita uji Chow ya teman-teman. Ini kita keluarkan terlebih dahulu, kita ke eFuse kembali. Nah, uji Chow ini digunakan untuk memilih antara model PLS dan model frame. Nah, yang mana yang terbaik gitu. Nah, untuk melakukan uji Chow ini kita harus dalam posisi hasil estimasi dari frame tadi. Ini ya, telah saya simpan. Nah, agar ini tidak berubah, kita kembali pilih objek, lalu kita pilih copy objek. Sudah ya teman-teman. Kemudian kita pilih view, lalu kita pilih fix random effect testing, kemudian kita pilih redundant fixed effect, likelihood ratio. Okay?
likelihood ratio, kita pilih ini. Nah, ini muncul ya teman-teman hasil dari uji Chow-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil uji Chow-nya. Nah, apabila teman-teman ingin menyimpannya, terlebih dahulu diberikan nama ya teman-teman. Nah, bisa diberi nama. Oke. Karena setelah menyimpannya, maka saya pilih cancel. Dan apabila teman-teman ingin menyimpan dalam bentuk tetap dan tidak bisa diubah, teman-teman bisa pilih freeze, oke? Nah, kasih nama, lalu nanti oke, gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah uji LM. Nah, uji LM ya teman-teman, ini keluarkan saja. Yang kedua adalah uji LM. Uji LM ini digunakan untuk memilih antara model common effect dengan RAM atau model PLS dengan RAM atau random ya. Baik, untuk melakukan uji ini kita harus dalam posisi estimasi dari model PLS tadi. Ini ya teman-teman. Kita buka, lalu kita pilih objek kembali, kita pilih copy object. Kita pilih view, setelah kita pilih view, kita pilih fix atau random effect testing. Kita pilih ini ya, rank multiplayer. Ini ya teman-teman, omitted random effects yang ini. Oke, nah ternyata tidak bisa. Nanti akan jelaskan pada PPT atau materi kami ya. Ini kita keluarkan saja. Nah, untuk mengembalikannya kita pilih estimate, kita pilih OK. Kembali ya teman-teman. Dan ini kembali dalam model PLS tadi atau common effect. Oke, ini kita keluarkan saja juga. Lalu kita yang ke ujian terakhir adalah uji Houseman ya teman-teman. Uji Houseman ini digunakan untuk memilih antara model FEM dan RAM. Nah, untuk melakukan uji ini kita harus di dalam posisi estimasi random atau RAM. Kita buka ini, lalu kita pilih objek tadi, objek, kemudian copy objek, lalu kita pilih view, kita pilih yang ini fix random, ini kita pilih yang terakhir adalah collect random effects Houseman test. Oke, keluar ya teman-teman hasil dari uji Houseman. Apabila teman-teman ingin menyimpan, berikan nama terlebih dahulu, atau ingin menyimpan dalam bentuk yang tetap tidak bisa berubah, bisa freeze, oke? Baik, ini kita keluarkan saja karena sudah menyimpannya. Ini juga dikeluarkan saja ya teman-teman. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, kita kembali ke PowerPoint. Ini materi yang ketiga ya teman-teman. Nah, ini tadi ya teman-teman hasil dari uji kesesuaian dengan uji Chow. Nah, uji Chow ini dilakukan untuk memilih antara PLS dan FEM yang saya utarakan tadi. Lalu dalam uji Chow ini ada uji hipotesisnya ya teman-teman. Dalam uji Chow ini ada uji hipotesisnya. Yang pertama H0-nya adalah konstanta diferensial adalah 0. Kemudian yang kedua adalah konstanta diferensial tidak 0 atau FEM. Nah, di sini dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa 5% dan 10% dengan numerator 6 dan denominator 74. Nah, ini berasal dari hasil dari uji Chow tadi ya. Nah, dapat nilai F hitung dari uji Chow itu sebesar 9,9514 dan F tabelnya untuk alfa 5% 2,2238 dan untuk 10% 4,000577. Nah, lalu bisa lihat ya teman-teman di sini. Ini tadi adalah F hitungnya, ternyata F hitungnya lebih besar daripada F tabel. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa F hitungnya adalah sebesar 9,9514 sama F tabel pada alfa 5% sebesar ini dan alfa 10% sebesar ini ya teman-teman. Dan dia berada dalam daerah penolakan H0. Maka H0 ditolak, artinya konstanta diferensial ya 0 PLS. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa model panel data yang dapat adalah model
adalah model fixed effect atau model FEM daripada model common effect ya teman-teman. Lalu kita yang kedua adalah uji kesesuaian model atau uji Lagrange multiplier LM ini. Hasil perhitungannya statistik ini untuk uji ini dalam berbagai data panel tidak dapat muncul karena salah satu faktornya yaitu sering terjadi atau adanya keterbatasan data dari data penelitian kami. Baik, yang ketiga adalah uji kesesuaian uji Hausman ya teman-teman. Ini adalah hasilnya. Saya potong karena terlalu panjang, jadi saya buat dua seperti ini. Uji Hausman seperti yang saya katakan untuk memilih antara model FEM dengan RAND ya. Dimana dengan pengujian hipotesisnya, H0-nya FEM dan RAND tidak berbeda, sementara HA-nya FEM lebih efisien daripada RAND. Otomatis kalau HA-nya diterima atau H0 tolak, maka yang dipilih adalah FEM gitu teman-teman. Dengan menggunakan tingkat kepercayaan seperti yang tadi, 5% dan 10%, dengan DF-nya 3, maka diperoleh chi-square hitungnya yang berasal dari uji Hausman tadi 3,555. Untuk nilai kritisnya itu tabelnya gitu, chi-square tabelnya untuk alpha 5% 7,847 dan untuk alpha 10% sebesar 6,2514. Oke. Maka dapat disimpulkan gitu atau apa yang terjadi dari hasil tadi, bahwa karena nilai chi-square hitungnya lebih kecil daripada nilai kritis pada tabelnya ya teman-teman, dimana 3,566 lebih kecil dari 7,847, lalu juga begitu pun pada alpha 10% nya masih lebih besar untuk hitungnya, maka masih berada pada daerah penerimaan H0. Artinya H0 diterima dengan FEM dan RAM tidak berbeda, lebih tepatnya RAM lebih baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji Hausman, model yang dapat digunakan untuk menganalisis penelitian distributed adalah model random effect daripada model fixed effect. Itu ya teman-teman. Lalu pemilihan teknik estimasinya. Tadi berdasarkan berbagai uji yang dilakukan untuk memilih model estimasi regresi yang tepat adalah model RAM, random effect, dengan menggunakan GRS, generalized square. Sehingga hanya perlu dilakukan uji normalitas residual dan deteksi multikolaritas untuk angka selanjutnya. Sementara itu untuk PRS atau Fourth square atau common effect tadi diabaikan karena diduga tadi kan adanya terdapat heterogenitas ya antar coefisien teman-teman. Langsung saja kita ke uji normalitas residual atau uji asumsi klasiknya. Ini kita lakukan terlebih dahulu. Kita kembali ke Ifuse-nya ya teman-teman. Kembali ke Ifuse, lalu tadi karena yang terpilih ada RAM, langsung kita buka aja hasil estimasi dari random ini. Hasil estimasi dari random maksudnya, lalu kita kembali pilih objek, ini kita pilih copy objek, kita pilih view, lalu kita pilih residual diagnosis ya teman-teman, kita pilih histogram normality test. Oke. Dia langsung keluar ini ya teman-teman hasilnya. Sama untuk mengcopy-nya teman-teman tinggal saja di copy terlebih dahulu. Sini kita klik aja pilih copy to clipboard gitu teman-teman ya. Lalu nanti dia akan muncul di mana gitu, di PowerPoint teman-teman atau di Word teman-teman. Dan untuk menyimpannya sama, kita pilih tiket terlebih dahulu, memberikan nama, bisa disimpan gitu ya. Setelah menyimpan terlebih dahulu, jadi ini di-cancelkan saja atau freeze gitu teman-teman ya. Lalu tadi yang pengujian asumsi klasik yang kedua adalah multikolinialitas katanya. Jadi deteksi multikolinialitas. Kita objek kembali, lalu kita pilih copy objek. Setelah itu kita pilih view ya teman-teman. Kita pilih residual diagnosis, kita pilih. Ternyata di dalam Ifuse untuk data panel ini belum disediakan gitu untuk pengujian atau untuk deteksi multikolinialitasnya ya teman-teman, maka kita harus secara manual. Oke, ini keluarkan terlebih dahulu. Dengan secara manual, artinya secara manual itu dengan secara perlahan dengan menggunakan regresi auxiliary.
Nah, nanti akan diambil dari hasil dari R kuadratnya atau dari R square-nya gitu teman-teman. Nah, untuk langkah dari regresi auxiliary ini kita regresikan antar variabel bebasnya, maksudnya seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ini kita pilih variabel terikatnya terlebih dahulu ya. Kemudian di dalam keyboard komputernya kita tekan Ctrl lalu kita pilih variabel bebasnya seperti yang tadi ya, secara urut. Kita pilih open, kita pilih execution. Nah teman-teman, karena ini regresi auxiliary dan regresi antar variabel bebasnya, otomatis di sini tidak memerlukan variabel terikat ya. Jadi salah satu variabel bebas secara bergantian dijadikan sebagai variabel terikat gitu maksudnya. Di sini kita gunakan terlebih dahulu variabel bebas x1 ya teman-teman. Nah, oke, sudah. Baik, kita tadi ini dalam posisi ya. Nah, tadi kan yang kita tadi kan model random ya teman-teman. Otomatis ini harus kita pilih random. Oke, lalu oke. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil untuk regresi auxiliary pertamanya gitu. Ini bisa disimpan, dikasih nama gitu, apa equation satu regresi auxiliary pertama gitu ya, karena setelah menyimpan tidak perlu gitu. Oke, ini kita cancel saja. Kemudian regresi auxiliary variabel bebas x2 sebagai variabel terikat gitu ya. Kita langsung pilih estimate saja untuk mempercepatnya. Di sini kita ganti x2 lalu ini udah x1 nya di sini dan ini x3 ya teman-teman. Tadi masih dalam bentuk random, betul, random ya. Oke. Nah, inilah hasil dari regresi auxiliary dalam bentuk random untuk variabel x2. Kemudian terakhir adalah variabel x3 sebagai variabel terikatnya ya. Nah, baik, kita ubah saja ini jadi variabel x3 ya teman-teman. Jadi ini variabel x2. Lalu kita pilih oke. Inilah hasilnya ya teman-teman. Hasil dari regresi auxiliary untuk memperoleh deteksi multikolonialitasnya. Maaf, jadi gitu ya teman-teman. Ini bisa disimpan mau dalam bentuk yang bisa diubah atau dalam bentuk yang tetap freeze gitu ya. Karena saya telah menyimpannya, jadi ini tidak perlu saja teman-teman. Jadi kita kembali ke PowerPoint. Kita kembali ke PowerPoint ya teman-teman. Nah, uji normalitas residualnya. Dalam pengujian ini tentunya ada hipotesisnya ya, bahwa H0-nya residual terdistribusi normal, kemudian residual tidak terdistribusi normal untuk HA-nya ya teman-teman. Bagaimana hasilnya? Baik, nah karena dari gambar itu terlihat bahwa hasil dari nilai Jacobi-nya sebesar 1,7397, sedangkan nilai dari Q-tabelnya sebesar 5,9115. Otomatis H0-nya diterima ya. Maka dapat dikatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nah, oke. Bisa juga lihat dari nilai probabilitasnya yang lebih tinggi daripada nilai alfanya ya teman-teman. Maka dapat dikatakan bahwa residual ini terdistribusi normal. Jadi selanjutnya kita ke deteksi multikolonialitas. Tadi telah kita ambil regresi auxiliary-nya tadi yang telah saya katakan tadi ya teman-teman. Nah ini, kalau data panel itu tidak bisa dilakukan secara langsung gitu ya teman-teman. Jadi ini kita kembalikan lagi, ini hasilnya tadi ya, ini hasilnya tadi 3,147. Lalu kita ke yang ini, ke hasil dari variabel x2 nya, kemudian variabel x3 nya, ini sudah teman-teman.
kemudian untuk langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari deteksi multikolonialitasnya ada rumusnya gitu. Nah, jadi dari R² ini kita pindahkan ke sini dalam rumus ini teman-teman. Kita kurangkan lalu dibagi yang satu. Sementara ini ada nilai toleransinya. Lalu apa yang dapat diambil lalu apa kesimpulannya gitu ya teman-teman. Nah, jadi karena nilai perhitungan dari VF-nya lebih kecil dari 10 sehingga tidak ada multikolonialitas dan level yang mendapat 1. Tapi seperti yang diketahui bahwa berdasarkan materi yang dipelajari menurut metode 1, nah termasuk dalam golongan kolonialitas rendah atau terdeteksi multikolonialitas rendah. Nah, sehingga dalam menghadapi hal tersebut ya dibiarkan saja gitu, tidak perlu melakukan apapun karena hanya golongan rendah. Oke teman-teman. Nah, baik, untuk ini akan dijelaskan oleh atau dipaparkan oleh rekan saya itu Anggraini. Terima kasih teman-teman. Nah, untuk ini hasil dari EFUS-nya teman-teman bisa menyimpannya, bisa disimpan seperti ini ya teman-teman kalau lupa. Nah, bisa seperti ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Kepada Allah saya mohon ampun. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anggraini. Silakan Anggraini. Baik, terima kasih Nova atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nova, yaitu hasil regresi dan interpretasi hasil estimasi yang sudah dijelaskan Nova tadi ya teman-teman. Nah, berdasarkan hasil uji Hausman, di mana model random effect ini lebih tepat dibandingkan dengan model fixed effect. Nah, maka dalam penelitian ini akan menggunakan model regresi data panel random effect. Nah, di sini teman-teman semua bisa melihat tabel hasil perhitungan dari estimasi EFUS yang sudah dijelaskan oleh Nova di awal tadi. Baik, kita lanjut mengenai koefisien konstanta. Nah, koefisien ini sebesar min 12,63. Nah, koefisien ini merupakan konstanta atau intercept dalam persamaan tersebut, di mana memiliki arti jika variabel X1 yaitu jumlah penduduk dan variabel X2 yaitu PDRB per kapita serta variabel X3 yaitu IPM sama dengan 0 atau bernilai 0, maka nilai rata-rata dari variabel Y atau perkembangan tingkat pengangguran terbuka di 7 kabupaten Provinsi Lampung yaitu turun sebesar 12,63%. Kemudian selanjutnya yaitu koefisien variabel yang pertama, yaitu mengenai jumlah penduduk. Koefisien ini berjumlah sebesar 0,013, di mana memiliki arti jika jumlah penduduk naik 1 jiwa maka akan meningkatkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,048% di 7 kabupaten provinsi Lampung dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian mengenai koefisien variabel kedua yaitu PDRB per kapita sebesar 0,017. Nah, di mana memiliki arti jika GDP per kapita naik 1, katakanlah 1 juta rupiah, maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,017% di 7 kabupaten provinsi Lampung dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian koefisien variabel yang ketiga yaitu mengenai indeks pembangunan manusia. Nah, sebesar 0,28%, di mana memiliki arti jika indeks pembangunan manusia ini naik 1%, maka akan menaikkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,28% di 7 kabupaten Provinsi Lampung dengan asumsi ceteris paribus. Nah, apabila diperhatikan bahwa tanda koefisien ini tidak sesuai dengan teori atau yang diharapkan, tetapi nilainya signifikan secara statistik parsial pada alfa 10%. Kemudian selanjutnya yaitu nilai cross section. Teman-teman di sini dapat melihat masing-masing
hasil dari nilai cross section pada 7 kabupaten provinsi Lampung, yaitu Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, Bandar Lampung, Tulang Bawang, Waikanan, dan Lampung Tengah. Kemudian selanjutnya yaitu interpretasi dari nilai aktual setiap perusahaan dari random effect. Nah, jika kita lihat hasil interpretasinya, yaitu yang pertama, jika semua variabel bebas tetap seperti di Kabupaten Lampung Selatan dengan beda dari rata-rata sebesar 11,94% ceteris paribus. Artinya Kabupaten Lampung Selatan ini mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 11,94% dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sama dengan kabupaten-kabupaten lainnya seperti Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Bandar Lampung, serta 3 kabupaten lainnya, yaitu untuk Tulang Bawang, Waikanan, dan Lampung Tengah. Masing-masing kabupaten ini jika kita lihat sebenarnya mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan intercept dari masing-masing kabupaten, nah dapat kita simpulkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah lah yang merupakan kabupaten paling efisien dengan nilai penurunan tingkat pengangguran terbuka paling tinggi dari 7 kabupaten di Provinsi Lampung pada periode tahun 2010 sampai 2021. Kemudian interpretasi selanjutnya itu mengenai R-square. Nah, nilai koefisien determinasi R-square ini sebesar 0,24 yang memiliki arti bahwa variasi variabel-variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat, yaitu tingkat pengangguran sebesar 24,33%, sisanya sebesar 75,60%, 67% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel X1 yaitu jumlah penduduk, kemudian X2 yaitu PDRB per kapita, dan variabel X3 yaitu indeks pembangunan manusia. Apabila diperhatikan bahwa besaran dari R-square ini terlihat begitu kecil, tetapi seperti yang telah dipelajari bahwa nilai S-square lebih baik apabila digunakan untuk model regresi sederhana daripada berganda, terlebih lagi dalam bentuk data panel dengan menggunakan metode yang berbeda pula. Kemudian selanjutnya yaitu adjusted R-square. Nah, di sini nilai dari adjusted R-square-nya sebesar 0,21%. Nah, adjusted R-square ini merupakan R-square yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel. Selisih antara adjusted R-square dengan R-square tidak boleh lebih dari 5%. Nah, jika selisih antara keduanya lebih dari 5%, maka hal tersebut dapat menunjukkan bahwa terdapat variabel bebas yang justru merusak hasil estimasi. Nah, pada penelitian ini nilai adjusted R-square sebesar 21,49% dan nilai R-square sebesar 24,33%. Nah, jika kita lihat ternyata selisih antara keduanya sebesar 2,84% atau tidak lebih dari 5%. Nah, ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan cukup baik dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel terikat. Kemudian selanjutnya yaitu uji hipotesis dengan uji T. Nah, yang pertama yaitu mengenai uji T parsial mengenai variabel X1 yaitu jumlah penduduk juta jiwa. Nah, hipotesis yang digunakan untuk uji T pada variabel X1 ini adalah H0 sama dengan beta 1 lebih kecil sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. Kemudian HA sama dengan beta 1 lebih besar dari 0, artinya
terdapat pengaruh positif antara jumlah penduduk dan tingkat pengangguran terbuka. Nah, berdasarkan hasil estimasi dari model random effect, dapat menggunakan software Evius, didapat nilai T hitung sebesar 0,5059 atau sebesar 0,56%. Nah, penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95%, sehingga alfa sama dengan 5% atau sebesar 0,05, di mana jumlah observasinya sebesar 84, kemudian degree of freedom-nya 80, alfa 5%, T hitung 0,55, dan T tabel sebesar 1,66. Nah, kesimpulannya, karena nilai T hitung ini lebih kecil daripada T tabel, yaitu 0,55 lebih kecil daripada 1,66, maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu jumlah penduduk berpengaruh positif tetapi tidak signifikan nyata secara statistik terhadap tingkat pengangguran terbuka di 7 kabupaten provinsi Lampung. Kemudian variabel kedua yaitu PDRB per kapita. Hipotesis yang digunakan untuk uji T pada variabel ini yaitu dapat kita lihat di sini teman-teman, yaitu menggunakan H0 beta 1 lebih besar daripada 0 dan HA beta 2 lebih kecil daripada 0. Nah, untuk kesimpulannya yaitu karena nilai T hitung di sini ya teman-teman, nilai T hitung itu lebih besar daripada nilai T tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu PDRB per kapita berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap tingkat pengangguran terbuka di 7 kabupaten provinsi Lampung. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai variabel X3 yaitu indeks pembangunan manusia. Hipotesis yang digunakan untuk uji T pada variabel ini adalah H0 sama dengan beta 3 lebih besar sama dengan 0, artinya tidak terdapat pengaruh negatif antara IPM dan tingkat pengangguran terbuka, dan HA sama dengan beta 3 lebih kecil dari 0, artinya terdapat pengaruh negatif antara IPM dan tingkat pengangguran terbuka, sehingga dapat diperoleh dengan tingkat kepercayaan 95% atau sebesar 5%, maka nilai T hitung sebesar min 1,81 dan T tabel sebesar min 1,66. Jadi kesimpulannya, karena nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan secara statistik terhadap tingkat pengangguran terbuka di 7 kabupaten provinsi Lampung. Tetapi perlu diketahui di sini bahwa nilai dari variabel IPM memang signifikan secara statistik, tetapi tanda koefisiennya atau tanda yang menunjukkan hubungan dengan variabel terikat tidak sesuai dengan teori yang diharapkan, sehingga hasil ramalan ini untuk variabel IPM tidak dapat digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai uji hipotesis dengan uji F. Nah, di sini teman-teman, uji ini atau uji F ini bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil estimasi model fixed effect dengan menggunakan software Evius, didapat nilai F hitung sebesar 8,5739 atau sebesar 8,58. Nah, penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga alfa 5% atau 0,05. Nah, hipotesis yang digunakan untuk uji F ini adalah
sebagai berikut. Yang pertama yaitu H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Artinya secara bersama-sama nilai jumlah penduduk, PDRB per kapita, dan IPM tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Kemudian HA, paling tidak satu dari jumlah beta tidak sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, 2, dan 3. Artinya secara bersama-sama nilai jumlah penduduk, PDRB per kapita, dan IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Nah, jadi dapat disimpulkan karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, yaitu 8,58 lebih besar dari 2,71, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen yaitu variabel X1 yaitu jumlah penduduk, variabel X2 yaitu PDRB per kapita, dan variabel X3 yaitu indeks pembangunan manusia berpengaruh serentak atau variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh pada variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terbuka di 7 kabupaten provinsi Lampung. Oh ya, untuk sebelumnya diketahui juga nilai F tabel ini adalah sebesar 2,7188 atau sebesar 2,72 yang didapat dengan degree of freedom 1 sama dengan 3 dan degree of freedom 2 sama dengan 46. Nah, di sini teman-teman dapat melihat grafik dari perhitungan uji F. Di sini merupakan daerah penerimaan H0 dan di sini merupakan daerah penolakan H0. Baik, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Saya dan teman saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.